Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau lanjutin bahas soal di video sebelumnya, yaitu tentang KD dan indikator, instrumen penilaian, PTK dan juga abad 21 di bagian yang kedua. Soal ini banyak keluar di seleksi akademik PPG untuk guru kelas SD di tahap pertama ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! KD PPKN kelas 5 SD yakni KD 3.3, yaitu menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat dengan indikator menganalisis keberagaman sosial budaya masyarakat di tempat tinggal, dan tujuan melalui tayangan video siswa dapat menganalisis keberagaman sosial di tempat tinggal. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi berupa apakah A. tes objektif, B. tes unjuk kerja, C. tes keterampilan, D. tes praktek, atau E. penugasan. Di sini KD-nya adalah 3.3. Ini adalah kompetensi untuk pengetahuan ya teman-teman ya. Indikatornya yaitu menelaah keberagaman. Selanjutnya kita cari lagi kata kunci yang lain melalui tayangan video. Nah, ini juga kata kuncinya. Melalui tayangan video siswa dapat menganalisis ya. Selanjutnya masih ada lagi nggak nih untuk kata kunci di soal? Kita cari lagi. Di sini akhir pembelajaran guru memberikan evaluasi. Berupa apa evaluasinya? Seperti itu ya. Berarti evaluasi yang akan kita cari adalah evaluasi untuk KD 3.3 atau untuk kompetensi pengetahuan. Tes objektif ini juga termasuk pengetahuan, tes praktek ini bukan, penugasan ini juga pengetahuan. Nah, kalau unjuk kerja ini bukan termasuk alat evaluasi untuk pengetahuan ya. Unjuk kerja lebih ke keterampilan. Ini juga keterampilan, tes praktek juga ini masuk ke dalam keterampilan. Maka pilihannya antara A sama E. Apakah dengan tes objektif atau dengan penugasan? Teman-teman bisa lihat lagi di sini. Melalui tayangan video, siswa dapat menganalisis keberagaman sosial di tempat tinggal. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu dengan tes objektif. Kita ke soal nomor 7. Indikator pembelajaran IPA kelas 5 SD yakni menampilkan sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan demonstrasi, siswa mampu menampilkan sifat-sifat magnet. Saat mendemonstrasikan sifat-sifat magnet, guru menilai siswa dengan penilaian apakah A. tes lisan, B. tes esai, C. unjuk kerja, D. penugasan, atau E. tes menjodohkan. Kita cari kata kuncinya. Di sini menampilkan sifat-sifat magnet ya teman-teman ya. Menampilkan sifat-sifat magnet. Kita cari kata kunci yang lain juga. Di sini demonstrasi. Demonstrasi, siswa mampu menampilkan sifat-sifat magnet. Guru menilai siswa dengan penilaian apa? Ya. Di sini ada kegiatan demonstrasi. Kalau demonstrasi, maka jawaban yang paling tepatnya adalah unjuk kerja, opsi yang C. Tidak mungkin dengan tes lisan atau tes esai menjodohkan, itu bukan demonstrasi ya. Jadi teman-teman harus temukan kata kuncinya. Teman-teman tahu kata kuncinya, maka teman-teman akan mudah menjawab soalnya. Seperti itu.
Kita ke soal nomor 8. Diberikan indikator menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan tujuan melalui video pembelajaran, siswa mampu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebelum soal diberikan kepada siswa, sebaiknya guru merumuskan kisi-kisi soal dengan tingkat kognitif, apakah A C3, C5, C2, C4, atau C6. Teman-teman lihat di sini kata kuncinya, indikatornya ini adalah menganalisis, ya. Selain itu juga melalui video pembelajaran. Nah, menganalisis itu masuk ke dalam C berapa? Tingkat kognitif yang mana? Jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yaitu masuk ke dalam C4, menganalisis. Kita ke soal nomor 9. Indikator pembelajaran IPA kelas 6 yakni membuat model sistem tata surya. Guru menggunakan model pembelajaran project based learning. Setelah siswa menampilkan cara membuat produk tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap apakah sikap, pengetahuan, kinerja, portofolio, atau produk. Kita lihat di nomor 9, kita cari kata kuncinya. Di sini membuat model ya, membuat model sistem tata surya. Nih, indikatornya membuat. Selanjutnya apalagi? Di sini ada model pembelajaran yang digunakan, ada project based learning. Setelah siswa menampilkan cara membuat produk, langkah selanjutnya yang ditanyakan adalah melakukan penilaian terhadap apa? Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu produk. Karena di sini indikatornya adalah membuat, maka ketika membuat pasti ada karya, pasti ada produk. Tidak mungkin hasilnya sikap, pengetahuan, kinerja, atau portofolio. Maka yang harus dilakukan selanjutnya penilaiannya terhadap hasil karyanya atau produknya. Kita ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir untuk video kita pada kesempatan kali ini. Indikator IPS kelas 6 SD yakni menampilkan drama proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan tujuan melalui kegiatan demonstrasi, siswa dapat menampilkan drama proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat siswa menampilkan drama dinilai dengan penilaian apakah unjuk kerja, apakah dengan produk, apakah dengan sikap, pengetahuan, atau afektif. Kita cari kata kuncinya di soal menampilkan drama. Ini kata kunci yang pertama. Selanjutnya kita cari kata kunci yang lain. Demonstrasi, siswa dapat menampilkan drama. Ya. Selanjutnya, saat siswa menampilkan drama dinilai dengan penilaian apa? Seperti itu. Kalau adanya drama, apa sih yang kita nilai? Apakah produknya, apa unjuk kerjanya, apa sikap, pengetahuan, atau afektifnya? Pasti unjuk kerja, opsi yang A. Karena di sini siswa itu menampilkan drama. Jadi yang dinilai itu adalah unjuk kerjanya. Diberikan KD Bahasa Indonesia kelas 2 SD sebagai berikut. KD 3.3 yaitu menentukan kosakata dan konsep wacana lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa tempat melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan dengan indikator menjabarkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan materi yang diberikan kepada siswa, yakni denah lokasi tempat tinggal, yang termasuk kegiatan inti pembelajaran dengan siswa melakukan. Kata kuncinya di nomor 5 ini yang pertama menentukan, indikatornya menentukan. Selanjutnya menjabarkan isi teks.
berkaitan dengan lingkungan geografis. Selanjutnya menggunakan kooperatif tipe STAD. Materinya ini siswa diberikan denah lokasi tempat tinggal. Ini kata kuncinya. Selanjutnya pertanyaannya itu adalah kegiatan inti pembelajaran dengan siswa itu melakukan apa? Kegiatan intinya. Kita baca di opsi pilihannya, apakah A. Siswa berpikir kritis dengan melakukan tanya jawab bersama guru mengenai gambar denah lokasi. B. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai denah tempat tinggal serta mengisi lembar pertanyaan pada LKS. C. Siswa menggambar denah lokasi tempat tinggal bersama kelompoknya lalu mewarnai denah tersebut. D. Siswa memecahkan teka-teki dalam denah tersebut dengan kelompoknya lalu menggambar denah kembali. Atau E. Siswa berpikir kritis mengenai gambar denah yang paling sama dengan denah yang diberikan oleh guru. Nah, untuk soal nomor 5 ini pada kegiatan inti, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai denah tempat tinggal serta mengisi lembar pertanyaan pada LKS. Ini ada pada kegiatan inti. Nah, di mana sintak pembelajaran untuk kooperatif tipe STAD ini yang pertama yaitu penyampaian tujuan dan motivasi orientasi kelas, yang kedua yaitu pembagian kelompok, selanjutnya presentasi dari guru, kegiatan yang keempat yaitu pembelajaran dalam tim. Di sini adanya diskusi ya, atau pendalaman materi juga. Yang kelima yaitu adanya kuis evaluasi, dan terakhir yaitu adanya penghargaan. Ini adalah sintak dari pembelajaran tipe STAD. Teman-teman juga harus memahami atau menghafalkan sintak-sintak dari beberapa model pembelajaran seperti kooperatif, discovery, problem based learning, project based learning. Itu harus dihafalkan sintak atau langkah-langkah pembelajarannya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikanlah KD IPA kelas 3, yakni KD 3.7, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dengan indikator yang diberikan, membuktikan sifat-sifat cahaya dengan verifikasi pada pembelajaran tersebut dapat diterapkan dengan model pembelajaran. Apakah A. Problem based learning pada tahap verifikasi, yakni melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. B. Project based learning pada tahap verifikasi, yakni melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. C. STAD pada tahap verifikasi, yakni melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. D. TGT pada tahap verifikasi, yakni melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Atau E. Discovery learning pada tahap verifikasi, yakni melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Kita akan cari terlebih dahulu kata kunci di soal nomor 6 ini. Kata kunci yang pertama yaitu adanya ini, indikator. Menerapkan indikatornya. Setelah itu membuktikan sifat-sifat cahaya, ya, membuktikan sifat-sifat cahaya. Maka kalau membuktikan berarti kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Jadi intinya teman-teman harus temukan kata kuncinya. Di sini membuktikan sifat-sifat cahaya. Model pembelajaran mana sih yang harus membuktikan gitu? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E ya, discovery learning pada tahap verifikasi, yakni melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Kita ke soal nomor 7.
Perhatikanlah KD IPA kelas 4 SD berikut, yaitu KD 4.2, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya, dan slogan upaya pelestariannya. Indikator yang diberikan yakni menggambarkan skema siklus hidup yang ada di lingkungan sekitar. Siswa dapat berpikir kreatif dengan kegiatan apakah A. Pembelajaran problem based learning dengan merancang serta membuat gambar siklus hidup makhluk hidup. Yang B. Pembelajaran discovery learning dengan merancang serta membuat gambar siklus hidup makhluk hidup. C. Pembelajaran project based learning dengan merancang serta membuat gambar siklus hidup makhluk hidup. Yang D. Pembelajaran quantum teaching learning dengan merancang serta membuat gambar siklus hidup makhluk hidup. Atau E. Pembelajaran STAD dengan merancang serta membuat gambar siklus hidup makhluk hidup. Kata kunci di soal nomor 7. Di sini indikatornya membuat skema siklus hidup ya. Jadi indikatornya membuat. Setelah itu, kata kunci berikutnya di sini ada menggambarkan skema siklus hidup yang ada di lingkungan sekitar. Ini kata kunci yang kedua. Nah, kita sudah menemukan kata kuncinya membuat, berarti nantinya pasti bakal adanya suatu produk atau hasil karya. Karyanya apa? Karyanya adalah gambar siklus hidup ya, jenis makhluk hidup. Maka model pembelajaran yang paling tepat digunakan adalah menggunakan pembelajaran project based learning dengan merancang serta membuat gambar siklus hidup makhluk hidup. Opsi yang C. Kita ke soal berikutnya, indikator nomor 96. Disajikan data permasalahan pembelajaran muatan IPS SD. Peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang terjadi di dalam kelasnya pada mata pelajaran muatan IPS SD. Contoh soalnya, Pak Beni merupakan guru kelas 5 yang sedang mengalami permasalahan di dalam pembelajaran muatan IPS, di mana siswa menunjukkan sikap pasif selama pembelajaran berlangsung dan cenderung mengantuk, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Pak Beni yaitu apakah A. Menggunakan hukuman untuk siswa yang mengantuk, B. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang nilainya tidak tuntas, C. Memperbaiki pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model think, pair, share, D. Tetap melanjutkan pembelajaran seperti biasanya, atau E. Memberikan tugas untuk meringkas materi. Nah, teman-teman coba temukan kata kunci di soal ini. Yang mana kata kuncinya? Di sini siswa itu menunjukkan sikap yang pasif ya. Jadi selama pembelajaran siswa itu pasif, tidak aktif, mereka itu cenderung mengantuk, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh Pak Beni agar siswanya itu aktif gitu, agar tidak pasif dan juga tidak mengantuk? Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi harus memperbaiki pembelajaran yang dilakukan. Salah satunya itu dengan model think, pair, share. Buat teman-teman yang menginginkan file PDF ini atau file PDF di video-video aku sebelumnya, teman-teman bisa gabung di grup Telegram Belajar Bersama ISTP. Buat teman-teman yang berminat untuk gabung di grup Telegram Belajar Bersama ISTP, khususnya untuk PGSD, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Kita ke indikator nomor 97.
Berdasarkan tindakan kelas, peserta mampu merumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Contoh soalnya, Ibu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar, sehingga tingkat pemahaman materinya itu rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah: apakah A. Perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa? B. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa? C. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa? D. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara kelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa? Atau E. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Secara sekilas ini jawabannya hampir sama ya teman-teman, padahal ini berbeda. Jadi teman-teman jangan terkecoh, kok mirip semua gitu opsi pilihan jawabannya. Teman-teman jangan lupa temukan kata kuncinya dulu di soal. Di sini sudah ditebalkan di soal kata kuncinya. Jadi kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materinya itu rendah ya. Di sini pemahaman. Maka yang akan ditingkatkan itu apanya? Pemahamannya. Opsi pilihan yang mana sih gitu. Secara gampangnya teman-teman akan mudah menemukan jawabannya. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah opsi yang E, yaitu pemberian tindakan bimbingan belajar ya. Bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Seperti itu. Kita ke contoh soal berikutnya. Ini untuk indikator 97, masih sama dengan tadi indikatornya. Pak Dita mengajar kelas 5A SD Cinta Kami. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Dita tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya Pak Dita berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dika adalah: apakah A. Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum? B. Siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat? C. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus? D. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap? Atau E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa? Yang ditanyakan di sini adalah hipotesis atau dugaan sementara. Jadi Pak Dika itu mau menggunakan model inquiry terbimbing. Maka dugaan sementara yang bisa atau yang cocok untuk PTK Pak Dika itu adalah opsi yang E, bahwa model inquiry terbimbing itu dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Kita ke indikator 98. Kalau di kisi-kisi itu di nomor 120 dan indikatornya nomor 98. Diberikan data hasil observasi pembelajaran, peserta dapat menentukan refleksi PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Kita ke contoh soalnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelas Pak Heru, melihat bahwa dalam 2 kali ulangan harian yang diberikan rata-rata hanya 4 orang dari 30 siswa yang mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal konsep gaya tak sentuhan.
Selain itu, pada setiap pembelajaran suasana kelas pasif. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Heru kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat memahami materi gaya tak sentuhan serta suasana kelas menyenangkan? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya dan sentuh? Yang kedua, bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pembelajaran IPA? Yang keempat, apakah saya perlu berkonsultasi dengan orang tua siswa? Permasalahan di atas dapat digunakan oleh Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah di nomor berapa? Teman-teman cek di pernyataannya apakah yang pertama ini masuk atau tidak permasalahannya untuk PTK ini. Yang pertama ini betul ya teman-teman ya, ini bisa. Yang kedua ini tidak. Yang ketiga juga ini bisa. Yang keempat ini tidak. Maka pilihannya itu di yang nomor 1 dan juga nomor 3. Maka opsi pilihan jawaban yang paling tepatnya ada di opsi yang B ya teman-teman ya. Di jawabannya yang B. Kita akan bahas 10 soal lagi untuk materi guru abad 21 ini. Kita langsung ke soal yang pertama. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan guru tetap aktif. Buat teman-teman yang menginginkan file PDF ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Kita lanjut ke soal nomor 2. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi apa? Jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yaitu termasuk kompetensi pedagogik. Kita ke soal nomor 3. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi apa? Silahkan dijawab oleh teman-teman semuanya. Jawaban yang paling tepat opsi yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman, yaitu kompetensi kepribadian. Kita ke soal nomor 4. Berkomunikasi dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikut-sertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik, merupakan kompetensi dari apa? Untuk nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat adalah kompetensi sosial, opsi yang C. Kita ke soal nomor 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi apa? Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu kompetensi profesional. Kita ke soal nomor 6. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek apa? Teman-teman bisa baca di opsi pilihan jawabannya. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu yang mana untuk soal nomor 6 ini? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 7. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek apa? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu melakukan tindakan reflektif.
Kita ke soal nomor 8. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek apa? Silakan teman-teman baca di opsi pilihan jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21 kecuali. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana? Silahkan teman-teman baca terlebih dahulu opsi pilihannya. Teman-teman bisa pause videonya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 9, jawabannya adalah opsi yang B, yaitu menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Kita ke soal nomor 10, atau soal yang terakhir yang akan kita bahas di video kali ini untuk pembelajaran guru abad 21 ini. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah, teman-teman bisa baca di opsi pilihan jawabannya. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah opsi yang D, mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya yang akan berjuang di tes seleksi akademik PPG ya tahun ini. Tetap semangat, masih ada waktu untuk terus belajar. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Teman-teman harus berjuang dengan semaksimal mungkin. Percayalah, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Manjada wajada, siapa yang giat dia yang akan dapat. Buat teman-teman yang mau gabung di grup Telegramnya Belajar Bersama YISTV, teman-teman bakal dapat fasilitas latihan soal, video pembahasan, rekap soal PDF ataupun dokumennya juga, serta 3 paket tryout. Silahkan buat teman-teman yang berminat cek di kolom deskripsi aku. Biayanya juga murah banget, cuma 35.000 aja. Jika teman-teman berminat silahkan cek di kolom deskripsi aku. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.